Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah orang lajengkeun kajian orang di dalam pembahasan kitab Fadailul Islam atau Fadlul Islam. Setelah sebelumnya kita membahas atau masuk ke dalam bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab annal bid'ata, bahwasanya bid'ah itu asyaddu minal kabair, lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Dan ini sudah kita jelaskan ya. Artinya anu ngalakukeun kabid'ahan mah leuwih dosa dibanding anu ngalakukeun dosa besar. Anu dimaksud dosa besar, yang dimaksud dosa besar di sini adalah dosa besar selain syirik. Dosa besar selain syirik, baik itu zina, berjudi, mabuk, ya, makan riba, membunuh. Ini termasuk dosa besar. Dan kebidahan itu lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Dan ini sudah kita sampaikan ya, poin-poin yang berkenaan dengan bab itu. Artinya dalil-dalil nu dipaparkeun ku Syekh Muhammad, salah satunya adalah dalam sebuah ataupun dalil yang dijadikan penguat oleh Syekh rahimahullah adalah surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dibawakan ayat ini oleh Syekh rahimahullahu taala menjadi dalil bahwasannya bid'ah itu lebih besar dibanding dosa besar, karena di antara kebid'ahan ada bid'ah yang menyebabkan seseorang pelakunya menjadi kufur atau bid'atun syirkiyah. Bid'ah anu di dalamna aya kasyirikan. Seperti naon? Bid'ah nyembah kubur. Ya, ini bid'ah kesyirikan. Atau bid'ah-bid'ah yang membuat pelakunya apa? Kufur atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk ke dalam kategori syirik atau musyrik. Maka bisa apa? Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti apa? Istighatsah bil amwat.
meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Ya, ini termasuk apa? Bid'ah syirkiyah. Karena bid'ah ada dua, bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah anu mana pelakuna cukup manenangan fasik hungkul pelakuna. Jadi ada bid'ah yang bid'ah itu membuat pelakuna teh ngan saukur dihukumi fasik. Anu kedua aya bid'ah pelakuna menyebabkan pelakuna dihukumi sebagai seorang kafir atau musyrik dengan kebid'ahannya. Ya, seperti naon? Nyaeta istighotsah bil amwat, seperti menyembelih untuk kuburan. Ya, ini termasuk bid'ah syirkiyah. Ini termasuk bid'ah syirkiyah. Yang mana bid'ah tersebut moal diampuni ku Allah Subhanahu wa taala alamun pelakunan teu taubat. Karena lebat karena ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Naon wae selain syirik teh? Zina, mabuk, mencuri, berjudi, makan harta riba, makan harta anak yatim. Itu semuanya di bawah kategori kesyirikan. Ya, selama pelakunya artinya ketika dia meninggal membawa dosa yang besar yang tadi disebutkan, selama dia bertauhid untuk melakukan kesyirikan ke Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya surga. Dalam sebuah hadis Abu Dzar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ya kullu ummati Muhammadin yadkhulunal jannah, setiap umat Muhammad bakal asup surga. Kemudian Abu Dzar mengatakan wa in zana wa in saraqa, walaupun manehna zina jeung maok, Rasul ngadau wa in zana wa in saraqa wa in zana wa in saraqa wa in ragima anfu Abi Dzar. Walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakat lebat kana surga. Lamun naon? Lamun teu ngalakukeun kasyirikan. Maka bid'ah yang kemudian menyebabkan bid'ahnya jatuh kepada kesyirikan, maka bid'ah tersebut lebih besar dibanding dosa besar. Ya. Kemudian juga bid'ah dikatakan atau lebih besar dosanya dibanding dosa besar karena seseorang melakukan kebid'ahan, dia telah mengada-ngada atas Allah Subhanahu wa taala sebuah kedustaan atas Allah. Artinya anu ngalakukeun kebid'ahan kemudian anu ngajak batur kana kebid'ahan, otomatis dia akan seakan-akan mengemukakan dalil, maparkeun dalil anu mana dalil eta teh nguatkeun eta amalan. Dia akan mengajarkan kepada manusia bahwasanya ini amalan baik, bahwasanya ini amalan boleh, bahwasanya ini amalan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, padahal teu aya dalilna. Berarti naon? Berarti nu ngalakukeun kabid'ahan oge ngajak batur kana kabid'ahan, dia telah berucap atas Allah sebuah kedustaan. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-An'am 144 ya, sudah kita bacakan, faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm. Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-ngada atas Allah sebuah kedustaan untuk menyesatkan manusia dia dari ilmu. Artinya apa? Orang yang melakukan kebid'ahan otomatis apa? Dia akan mengatakan kepada pengikutnya bahwasanya amalan ini baik, bahwasanya amalan ini disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulnya. Padahal jelas-jelas eta amalan teu aya naon, teu aya dalilna misalkan, teu aya contohna. Dan nggak mungkin seorang pelaku kebid'ahan kemudian ketika mengajak karena kebid'ahan eta kemudian dia mengatakan wah ini mah amalan teu aya ti dituna, amalan ieu teu aya dalilna ti Allahna ti Rasulna. Ya, dia ketika mengatakan itu menunjukkan bahwasanya amalan ini nggak patut dicontoh gitu. Tapi dia akan menghiasi bahwasanya amalan ini ya disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulnya, walaupun jelas-jelas amalan itu teu aya naon, teu aya dalilna. Maka ini kenapa kemudian menjadi lebih besar dosanya dibanding dosa besar? Karena dia mengada-ngada atas Allah sebuah kedustaan. Taib. Dan dosa bid'ah itu lebih besar dibanding dosa besar yang lainnya, karena pelaku bid'ah
dia akan apa? Akan menanggung kebid'ahan orang-orang yang mencontoh kebid'ahannya itu. Artinya nalika orang lakukan kebid'ahan, kebid'ahan orang teh dicontoh ku batur, otomatis orang bakal naon, bakal nanggung dosa anu nurutan bid'ah orang gitu. Maka pelaku bid'ah pertama, maka dialah yang menanggung dosa orang-orang setelahnya ketika mencontoh kebid'ahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Hatosna anu ngalakukeun kebid'ahan, ngajak batur kana kebid'ahan, berarti dia apa? Besar dosanya, karena bukan hanya dosa yang dilakukannya saja, tetapi dosa orang lain yang melakukan atau mencontoh kebid'ahannya dia, berarti dia akan memikulnya gitu ya, bakal ditanggung kumanehna. Taib. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh rahimahullahu taala tentang bid'ah teh leuwih dosa dibanding dosa besar. Taib, kita masuk ke bab yang baru ya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, babu majaa annallaha ihtajaza taubata an sahibil bid'ati. Bab majaa, apa-apa yang datang di dalam permasalahan annallaha, bahwasannya Allah ihtajaza, telah menutup at-taubata, pintu taubat, an sahibil bid'ah, dari pelaku kebid'ahan. Jadi bab anu dipaparkan ku Syekh di dieu nyata naon? Bahwasanya Allah akan menutup pintu taubat ya dari pelaku bid'ah. Hartosna anu bid'ah mah moal tobat-tobat. Anu bid'ah mah moal tobat-tobat, kecuali hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hidayah. Karena anu ngalakukan kebid'ahan mah selama dia yakin itu benar, ya dia akan merasa itu salah karena dia di atas kebid'ahan. Lamun manehna ngarasa salah, berarti dia melakukan sebuah amalan jelas-jelas amalan anu salah, nggak mungkin lah. Maka nu ngalakukan kebid'ahan mah hese tobatna gitu. Taib. Dan poin ini juga termasuk menjadi penguat ya, menjadi dalil bahwasanya apa? Bahwasanya bid'ah itu lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Kenapa? Karena anna sahibaha la yuwaffaqu litaubah, karena pelaku bid'ah teh moal dipasen taufik ku Allah karena naon? Karena taubat. Wa yusiru ala bid'atihi, jeung terus we ngalakukeun kabid'ahan. Hada huwal ghalib, ieu keumuman. Walaupun anu taubat aya tentunya taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara keumuman anu ngalakukeun kabid'ahan manaon moal taubat. Lamun teu dipasen taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Nah kunaon li'annahu yara annahu alal haq, kumargi manehna yara annahu alal haq, mereka melihat bahwasanya dia di atas kebenaran. Wa annahu musibun, dan dia termasuk orangnya itu termasuk dari bagian agama. Wa annahu khair, dan itu adalah termasuk amalan yang baik. Fala yufakkiru an yatrukal bid'ah, jadi sekali-kali deui manehna moal naon? Moal ninggalkeun, moal mikirkeun dan ninggalkeun kana amalan eta. Karena naon? Amalan itu termasuk amalan anu hade menurutnya. Bi khilafil asi, beda jeung pelaku maksiat. Maka beda dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti, karena orang yang melakukan kemaksiatan ya dia tahu bahwasanya itu adalah salah. Bahwasanya itu adalah salah. Makanya taib disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullahu taala, sahibul bid'ah ahabbu ila syaitan min sahibil ma'siyah. Pelaku bid'ah teh naon? Leuwih dipikat cinta ku syaitan dibanding pelaku maksiat. Jadi nu ngalakukeun kabid'ahan mah naon? Leuwih dipikaresep ku syaitan dibanding anu ngalakukeun kamaksiatan. Nah, karena anu ngalakukeun kabid'ahan mah manehna teu nyadar di atas kesalahan. Beda anu ngalakukeun kamaksiatan, anu mabok, anu judi. Itu hati kecilnya dia tahu ini adalah kesalahan, ini adalah salah.
Ya, beda dengan pelaku bid'ah. Makanya syaitan mah leuwih resepna ka saha? Kanu ngalakukan kabidahan dibanding anu ngalakukan kamaksiatan. Kusabab naon anu ngalakukan kamaksiatan mah bisa wae hiji poe manehna naon sadar eta teh salah. Beda jeung anu ngalakukan kabidahan. Taib. Kemudian setelah menyebutkan bab, Syekh rahimahullahu taala membawakan riwayat hadis hadza marwiyun an min hadits Anas wa min marasilihil hasan. Jadi ini adalah sebuah potongan hadis ya. Naon majaa annallaha tajaza taubata an sahibil bid'ah. Ini adalah potongan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam mursalnya Hasan Al-Basri. Tetapi sebagian ada yang menguatkan hadis ini ya. Bahkan ada riwayat secara marfu diriwayatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba taubata sahibil bid'ah hatta yada'at bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub qala, Ibnu Waddah telah menceritakan dari Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan kana indana rajulun yara ra'yan. Taib, Ayyub As-Sikhtiyani ya, ini seorang tabi'in bukan. Taib. Beliau mengatakan kana indana rajulun. Jadi dulu ada di sisi kami seseorang yara ra'yan, dia melihat sebuah pemikiran, fatarakahu, kemudian dia meninggalkan pemikiran itu. Jadi Ayyub ini pernah melihat ada seseorang pelaku bid'ah, artinya mempunyai pemikiran yang di luar pemikirannya Rasulullah, para sahabat gitu ya, artinya melakukan pemikiran bid'ah. Kemudian fatarakahu, dia pun akhirnya meninggalkan pemikiran ini, rujuk leh, taubat tina bid'ahna. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin, maka aku pun mendatangi Muhammad bin Sirin, fakultu, dan aku katakan kepadanya, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu, wahai Ibnu Sirin, tidakkah engkau merasa bahwasanya si fulan telah meninggalkan pemikirannya, artinya telah meninggalkan pemikiran bid'ahnya? Qala, kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, undur ila madza yatahawwalu, lihatlah olehmu ke arah mana dia akan berubah. Inna akhiral hadits asyaddu alaihi min awalihi, karena pemikirannya dia yang terakhir itu kadang lebih dahsyat dibanding pemikiran dia yang pertama. Kemudian dibawakan dalil oleh siapa? Oleh Muhammad bin Sirin, yamrukuna minal Islam tsumma la yaudun. Mereka pelaku bidah itu yamrukuna minal Islam, keluar dari Islam kemudian mereka tidak kembali. Dalam riwayat lainnya, yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, keluar dari busur panah sebagaimana keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari panahnya, cepat sekali gitu. Inilah pelaku bid'ah keluar dari Islam. Artinya di sini Muhammad bin Sirin melihat bahwasannya ketika dikatakan kepadanya oleh seorang tabi'in yang lain, Ayyub ya, tidakkah kau melihat ya Muhammad tentang seseorang anu naon mempunyai pemikiran bid'ah, tapi sekarang kan dia tobat dari bid'ahnya. Kata Muhammad bin Sirin, keheula tinggal heula cenah, tinggal dulu, lihat dulu kemana dia pemikirannya mengarah. Hartosna naon? Karena jarang orang melakukan kebid'ahan kemudian dia rujuk dari kebid'ahan, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya akhir ucapannya itu lebih dahsyat dibanding awal ucapan. Ya, ini menunjukkan Muhammad bin Sirin melihat bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan itu susah baginya untuk bertaubat karena memang Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Ini termasuk Termasuk dampak buruk daripada kebid'ahan. Ya, karena memang Allah azab di dunianya dengan cara apa? Dengan cara dia tidak pernah merasa bersalah. Ini yang khawatir. Yang bahaya itu apa? Ketika kita tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat.
Ketika kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar, terus di atas kebenaran, padahal itu salah, ini yang menjadi bahaya. Allah biarkan di dalam kesesatannya, ini yang menjadi apa? Yang menjadi bahaya. Beda kalau kemudian seseorang melakukan kebid'ahan, kemudian Allah tarik dia dan dia tersadar dan kembali kepada sunnah, ya, dia masih mending. Artinya Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Tapi lamun diantapkan wae ku Allah gitunya dina kesesatan, dia nggak sadar dia di atas kesesatan, ini yang menjadi bahaya. Tapi makanya senantiasa kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, setiap rakaat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Sebagaimana dalam surat An-Nisa, mayyutir rasul faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Taimayatillah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika malladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi an'amta alaihim ini jalan yang telah Kau berikan nikmat, itu siapa jalannya? Siapa jalannya? Nabiyyin, siddiqin, syuhada dan solihin. Jadi ketika kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang telah diberikan nikmat di sini maksudnya? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang dimurkai. Siapa yang dimaksudnya? Adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat di sini maksudnya? Nasara. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan para rahib-rahib yang mereka melakukan kebid'ahan. Artinya rahib-rahib terdahulu salah satunya apa? Rahib ini pendeta-pendeta terdahulu salah satunya apa? Mereka lebih baik untuk tidak menikah. Karena apa? Mereka menyerahkan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mereka tidak menikah, semakin mereka tidak menikmati dunia, baik istri ataupun dunia gitu ya, maka ini menunjukkan kualitas iman mereka seperti itu. Padahal ini apa? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan para rahib-rahib mereka telah melakukan kebid'ahan yang tidak kami wajibkan kepada mereka. Justru Islam ini menjadi sempurna tatkala apa? Kita menikah. Bahkan ketika kita tidak menikah, kata Rasul apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, apa salah satunya sunnah Rasul? Yaitu menikah. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ya, justru ketika dia semakin banyak menikahnya, tentunya dengan adil ya, 1, 2, 3, 4 dengan keadilan ya, bukan hanya menikah kemudian mendolimi istri-istri, ini nggak boleh dalam Islam. Poligami tetapi adil. Justru Allah berikan ini sebuah apa? Anjuran. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian cintai, masna, 2 dulu, baru 3, baru 4. Kalau nggak bisa adil maka 1 saja ya. Katingali nama bapak-bapak di dia meninggal hiji we bisa tetias adil. Hiji geriwehnya. Taib. Intina naon? Intina justru Islam menganjurkan kita untuk menikah. Taib. Idza tajawazal abdu qad kamula nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi. Apabila seseorang hamba dia menikah, kata Rasulullah, dia telah menyempurnakan setengah bagian agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah pada sebagian yang lainnya. Justru dengan nikah itu kita telah melaksanakan apa? Setengah bagian daripada agama. Maka beda dengan orang-orang Nasara. Makanya Allah berfirman waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramalnya tanpa ilmu sehingga jatuh kepada kebid'ahan, sesat. Beda dengan orang Yahudi, al-maghdub, yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Mereka berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Jadi orang Yahudi mah berilmu tetapi tidak diamalkan ilmuna. Adapun orang Nasara dia beramal tetapi tanpa ilmu. Makanya kita selaku orang Muslim
harus berilmu dan beramal. Ya, berilmu dan beramal. Taib. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, maksudnya apa? Ucapan beliau ini mengarah kepada bahwasannya anu ngalakukeun kabid'ahan mah hese tobatna. Ketika dia mengatakan saya bertobat, kita jangan dulu percaya, lihat dulu. Ya, makanya dalam apa namanya? Manhaj sunnah, seseorang yang baru bertobat dari kesalahan, bertobat dari apalagi kesalahannya dalam akidah, ya, nggak bisa kemudian seseorang jadi ustadz besar, jadi mengajar dan jadi apa namanya memberikan faedah kepada orang lain, padahal dia baru sadar daripada kesesatannya. Dia harus dilihat dulu sampai sejauh mana dia betul-betul sadar dengan kesesatan yang pernah dilakukannya. Artinya betul-betul sudah taubat dari pemikirannya. Tidak kemudian baru saja taubat kemudian kita angkat dan kita jadikan sebagai seorang guru misalkan. Sampai Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanduru amman takhuduna dinakum, prak tingali ku anjeun tisaha anjeun nyokot agama anjeun teh. Jadi ulang, kenapa kita kemudian harus memilah-milih guru gitu ya? Sampai Muhammad bin Sirin karena ilmu teh agama. Lamun orang sagawayah nyokot ilmu tisaha wae, ini khawatir naon? Itu tadi masuk ke dalam pemikiran kita justru ilmu yang bukan daripada sunnah Nabi SAW. Ya, ini dikhawatirkan. Jadi ungkapan cah nu penting mah canak we nu saena naon piceun anu awona leuheung lamun orang terang anu saena nu mana? Orang terang nu awona nu mana? Ah ieu sae orang canak ieu nu awona orang piceun. Kalau kita tahu itu, ya, lamun teu terang sadayana we sae meureunnya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Kecuali kita sudah mumpuni dalam ilmu agama, kemudian kita masuk kepada sebuah majelis taklim, kemudian dia menyampaikan sebuah ilmu, tujuannya adalah kita mengkantar syubhatnya gitu ya. Iya salah, iya benar, iya salah, iya benar. Kita ngambil itu untuk membantah syubhatnya. Dan itu tentunya harus mumpuni dulu dalam ilmu. Adapun para pemula di dalam mencari ilmu agama ini khawatir justru apa? Syubhat ini menyambar, ya. Syubhat ini menyambar. Maka khawatir, kita harus merasa khawatir terhadap apa? Terhadap akidah kita. Taib. Kemudian dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala wa su'ila Ahmad bin Hambal. Ditanya Ahmad bin Hambal an makna dzalika, tentang pengertian itu. Tentang pengertian apa? Tentang pengertian bahwasanya pelaku bid'ah teh naon moal tobat-tobat gitu ya. Allah nutup pintu taubat karena ka pelaku bid'ah. Naon maksudna? Ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, makna dzalika hartosna eta nyaeta naon? La yuwaffaqu litaubah. Hartosna moal dipasihan taufik kanggo taubat. Sura Imam Ahmad manaon hadis eta maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi khawatir. Ini yang menjadi bahaya. Lamun apa? Kalau kemudian Waalaikumsalam. Kalau kemudian apa? Kita ditutup. Ya, kita ditutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadi bahaya. Kita ditutup hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terus dalam kondisi kita dalam kondisi kesesatan, ya. Ini yang menjadi bahaya. Maka tentunya perlu untuk kita betul-betul ya melihat amalan yang kita lakukan ini betul-betul ada dalil atau tidak. Karena ini penting. Jangan sampai kemudian amalan yang selama ini kita laksanakan ternyata nggak ada dalilnya. Ya, ternyata nggak ada dalilnya. Ini perlu untuk kita, makanya perlu untuk kita mengkaji ilmu agama. Makanya Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena setiap kita mengkaji ilmu agama akan semakin terbuka jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, khattalana Rasulullah khattan, telah menggariskan bagi kami Rasulullah garis mustaqiman anu lurus, wa qala hadza sabilullah. So Rasul ya Ibnu Mas'ud tah ieu anu lurusnya jalan Allah. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasulullah ngagariskeun garis anu seueur
Dipalih katuhuna oge dipalih kencana. Wa qala hadhihi subulu syayatin, adapun ini jalan-jalan syaitan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u, prak tuturkeun ku anjeun. Prak tuturkeun ku anjeun. Naon nu dituturkeun teh? Nyata waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan nutos dipaparkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Wala tabtadi'u, anjeun ulah naon, ulah ngabuka jalan anu enggal. Teu kedah riweuh deui tos we. Tuturkeun we. Naon-naon nu tos dipaparkeun ku Rasul, naon-naon nu tos dicontohkeun ku Rasul, tos ku urang amalkeun eta. Ya. Teu kedah kita kemudian jangan sampai justru membuka jalan-jalan yang baru. Karena apa? Karena itu dikhawatirkan justru membuat kita jatuh ataupun membuat kita ditutup pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kebid'ahan. Taib. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala tadi mengatakan bahwasanya artinya adalah orang tersebut tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Jadi orang yang bid'ah itu tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Taib ini tadi bab ini adalah masih kelanjutan dari bab sebelumnya ya. Kalau bab sebelumnya adalah bid'ah itu lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Adapun bab yang barusan kita baca bahwasanya bid'ah itu pelakunya tertutup dari taubat. Ya, moal dipasihan taufik ku Allah kangge naon kangge taubat. Nasallallahu salamata wal afiyah ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau jadikan musibah kami ini dalam agama kami ya Allah. Musibah dalam harta kita, musibah dalam keluarga kita. Ini masih mudah sebetulnya. Tapi ketika kita diberikan musibah dalam agama, disesatkan ku Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ini yang bahaya. Ya. Ketika kita diberikan musibah Allah dalam harta, kita masih bisa mencari. Tapi ketika Allah memberikan musibah kepada kita dalam agama kita, artinya apa? Kita disesatkan oleh Allah. Ini siapa yang kemudian bisa mengembalikan kita kepada hidayah? Ya, wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Wa man yahdihi fala mudilla lahu, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Untuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab yaitu jauhilah kebid'ahan. Ya, jauhilah kebid'ahan. Jadi sebisa mungkin kita betul-betul beramal amalan kita ini sesuai dengan dalil. Kalau perlu kita termasuk orang yang bukan ya calakan lah gitu ya. Ketika kita melihat sebuah amalan, maka ketika kita bertemu dengan seseorang dan orang itu mengamalkan sebuah amalan, ternyata amalan itu hasilnya beda, salatna asarada gitu misalkan ya. Entong jangan kemudian kita langsung menghukumi dia, wah ya mas sesat. Enggak boleh. Tapi tanyakan dulu kepada dia. Mungkin dia di atas ilmu dan kita tidak tahu itu. Ya, kenapa salatnya misalkan duduk tahiyat akhir atau tahiyat 2 rakaat itu dengan iftiros bukan dengan tawarruk gitu ya. Bahkan ini sebagian mengatakan ini sunnah. Ketika orang lain yang tidak tahu akhirnya kenapa duduknya nama beda gitu ya. Padahal justru itu mungkin itu yang sunnah. Maka tentunya intinya begini, ketika kita melihat sebuah amalan yang amalan itu kita baru melihatnya, jangan kemudian kita menghakimi dia bid'ah atau sesat sampai kita betul-betul menanyakan dalil. Kalau ternyata dalilnya ada dan itu ternyata sunnah, hadisnya sahih, ya kita harus taslim. Kita harus mengikut. Tapi kalau ternyata dalilnya dhaif atau tidak dicontohkan oleh Rasul dan bahkan para sahabat tidak mencontohkannya, maka ini sebaiknya kita hindari. Karena kalau kita jatuh kepada bid'ah itu tadi ya, efeknya orang naon, dikhawatirkan orang bakal ditutup pintu taubatku ku Allah Subhanahu wa taala. Tas adzan ya insyaallah urang jedahlah salat Isya kedilajengkeun setelah Isya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tadi kita bacakan bab maja'a anallaha tajazat taubah. Bab apa-apa yang datang bahwasannya Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah. Terakhir sampai perkataan Imam Ahmad ketika ditanya, maksudnya menutup pintu taubat adalah la yuwaffaqu lit taubah, jadi pasihan taufik kanggo taubat. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, babun bab qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna, kenapa kalian berbantah-bantah atau membantah fi Ibrahim, tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'dihi, kecuali setelahnya. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berakal, sampai kepada firman-Nya wa makana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk Ibrahim itu termasuk orang musyrik. Ini dalam surat Al-Imran ayat 65 dan sampai 67 ya. Taib, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya ahlal kitab lima tuhajun, wahai ahlal kitab, kenapa kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim? Berbantah-bantah atau ahlul kitab yang dimaksud adalah al-yahudu wan nasara. Mereka adalah Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Lamma da'ahum Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, ketika Rasulullah mengajak mereka kepada Islam, wa qala, dan Rasul mengatakan, inni Rasulullah ilaikum jami'an, saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya lah ya kerajaan langit-langit dan bumi. Qalu, kemudian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengatakan, la nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim, kami tidak akan mengikutimu ya Muhammad, sesungguhnya kami di atas agamanya Ibrahim. Taib. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ya khususnya di Makkah atau Madinah dan Madinah berdakwah kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani agar mereka mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kami tidak akan mengikutimu ya karena kami di atas agamanya Ibrahim. Kemudian fallahu jalla wa ala radda alaihi, maka Allah membantah mereka dengan menurunkan ayat. Wa qala, dan Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya manusia yang paling aula, paling pantas ya dengan Ibrahim, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya, wa hadan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman. Taib. Dan Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami tidak akan mengikutimu karena kami akan mengikuti atau kami di atas agamanya Ibrahim, padahal Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadan nabi, sesungguhnya manusia yang paling aula, paling mulia, berhak bersama Rasul adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini. Maksudnya siapa Nabi ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengikuti syariat daripada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim? Ya, maksudnya apa berbantah-bantah di sini? Karena mereka baik Yahudi atau Nasrani, mereka mengatakan inna Ibrahim kana Yahudian atau Nasranian. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani. Padahal apa? Padahal wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah siapa? Setelah Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana mereka bisa mengakui bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum mereka. Taib. Fa kaifa yakunu Ibrahimu Yahudiyan an Nasraniyan? Hadza yuqaddibuhul waqi. Maka bagaimana bisa mungkin Nabi Ibrahim seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kata mereka, padahal Nabi Ibrahim diutus sebelum mereka. Maka ini tentunya mereka mendustakan atau dusta terhadap keadaan atau kondisi. Taib. Lima tuhajuna, kenapa kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim? Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang musyrik. Dan tidaklah Ibrahim termasuk orang musyrik. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Agama Ibrahim hanifan muslimah, agama yang lurus, agama yang tidak melakukan kesyirikan. Bahkan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri berdakwah kepada bapaknya sendiri yang membuat patung, ya, yang disembah oleh rajaannya Namrud dan kaumnya ketika itu. Nabi Ibrahim sendirian. Artinya seorang yang mendakwakan kepada tauhid. Tetapi dalam kondisi seperti itu, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang tertancap kuat tauhid dalam dirinya, bahkan berani mengorbankan jiwanya untuk mendakwakan tauhid, walaupun balasannya harus dibunuh atau dibakar hidup-hidup ya oleh Raja Namrud ketika itu. Untuk apa? Mendakwakan tauhid. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Tauhid tertancap kuat dalam dirinya. Tetapi apa? Masih khawatir terjadi kesyirikan pada diri dan anak keturunannya. Sampai mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak keturunan saya daripada menyembah patung. Menunjukkan apa? Bahwasanya tidak boleh kita merasa aman. Ya. Terus kita mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, apa itu syirik, apa itu bid'ah. Karena ini dua perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya seseorang harus menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan. Inilah yang senantiasa didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa kita apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, untuk senantiasa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada apa? Kepada para sahabat-sahabatnya di awal-awal Islam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya yang aku khawatirkan untuk kalian dari perkara-perkara yang paling aku khawatirkan, syirkal asghar adalah kesyirikan yang kecil. Fasu'ila anhu, maka Rasul ditanya, apa itu syirik kecil itu ya Rasulullah? Faqala ar-riya, maka Rasul kemudian mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan penyakit riya ini terjangkit kepada diri para sahabat yang keumuman mereka dijamin surga. Ya. Kepada diri para sahabat yang keumuman mereka dijamin surga, tetapi masih dikhawatirkan terjangkit penyakit apa? Syirik kecil, yaitu riya. Terlebih kita. Ya, terlebih kita. Maka tentunya perlu untuk kita senantiasa merasa khawatir, merasa takut untuk jatuh kepada sebuah
amalan-amalan kesyirikan. Karena kesyirikan ini, kalau kita mati di atas kesyirikan, apalagi kesyirikannya kesyirikan yang besar, maka tidak ada ampun bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Di dalam ayat ini Allah menutup pintu ampunan, pintu magfirah. Ya, seakan-akan Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sampai Allah berfirman, "Wa kataba ala nafsi rahmah." Allah telah mewajibkan bagi dirinya rahmat, kasih sayang. Allah itu apa? Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dzu rahmatin wasi'atin, mempunyai rahmat yang sangat luas. Tetapi ketika berkenaan dengan pelaku kesyirikan, maka tidak ada maaf bagi pelaku kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Makanya Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman itu apa? Zulm itu karena ada kezaliman terhadap diri, ya, ada kezaliman terhadap orang lain, ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezaliman itu adalah zulmun atau zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, misalkan kita naik kuda yang harusnya cuma 2 orang naik, ini kita naik 4 orang, 5 orang misalkan. Ini zalim kita kepada kuda. Karena kuda tidak mampu memikul lebih daripada kekuatannya. Ketika kita memaksakan itu berarti zalim gitu ya. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan syirik dikatakan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena telah meletakkan ibadah bukan hanya untuk Allah. Karena pelaku syirik dia meletakkan ibadah untuk Allah iya, untuk selain Allah juga iya. Maka dikatakan musyrik. Ya, dikatakan musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Taib. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ataupun berdakwah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian apa? Orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan mengikutimu karena kami di atas agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan dengan pengakuan itu cukup. Ya, dengan pengakuan bahwasanya dia di atas agama Ibrahim ini cukup. Padahal itu hanya pengakuan saja. Ya, padahal itu hanya pengakuan saja. Jadi begini, seseorang mengklaim dirinya dengan klaim apapun itu, ini tidak ada salahnya. Jadi mengakui sebuah pengakuan ini tidak ada salahnya, tetapi pengakuan yang diakuinya benar apa tidak gitu. Seseorang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang mengaku dirinya di atas Quran dan Sunnah, ya, bahkan mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah. Sampai kemudian orang-orang mengakui bahwasanya Laila ini pacar saya. Sampai Laila mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila, semua orang mengaku dirinya pacarnya Laila. Wa Laila la tukiru bidzaka, tetapi Laila tidak menganggap itu semua. Artinya bisa saja semua kita mengakui diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas Quran hadis, di atas Quran Sunnah, tetapi pengakuan kita sudah benar apa tidak? Artinya sesuai dengan pengakuan dan amalan apa tidak? Maka tentunya di sini yang mau disampaikan adalah ketika kita mengaku diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas Quran dan Sunnah, salafiyun, orang-orang yang memahami Quran dan Sunnahnya dengan pemahaman salaf, harus apa? Harus betul-betul antara lisan dengan amalannya, prakteknya harus sesuai. Jangan ngaku-ngaku gitu ya. Jangan ngaku-ngaku saya Quran hadis, tetapi dia tidak beramal dengan hadis. Saya Quran Sunnah, tetapi dia tidak berjalan di atas Sunnah. Maka tentunya penting seseorang untuk apa? Untuk sesuai antara ucapan dengan amalan, ya, antara ucapan dengan realisasinya, pengamalannya. Taib. Kemudian ayat setelahnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin." Dan barang siapa yang benci kepada agamanya Ibrahim, dan tidaklah yang benci kepada agamanya Ibrahim kecuali orang yang bodoh atau membodohi dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya, maka sungguh kami telah memilih dia, itu Nabi Ibrahim, di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Jadi barang siapa yang benci terhadap agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Agama tauhid. Ya, agama mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya menyerahkan peribadatannya hanya untuk Allah saja. Ya. Ini maka ketika seseorang dia benci kepada agama Ibrahim, artinya berarti apa? Benci kepada agama tauhid. Berarti dia benci kepada agama tauhid. Maka tidaklah orang yang benci kepada agama Ibrahim atau agama tauhid kecuali dia adalah orang yang telah membodohi dirinya. Padahal Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dan dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Walaqad auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, dan kami wahyukan kepadamu ya Muhammad untuk mengikuti millata Ibrahim, untuk mengikuti agama Ibrahim. Maka dalam syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak syarat-syarat yang kemudian diambil dari syaratnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti ibadah haji, ya, umroh, idul kurban, ya, bahkan berjanggut, itu termasuk sunnah Ibrahim alaihissalam. Bahkan poligami termasuk sunnah Ibrahim alaihissalam. Banyak amalan-amalan sunnah-sunnah yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk mengikutinya. Tetapi bukan berarti kita boleh mengikuti syariat-syariat Nabi terdahulu menurut hawa nafsu kita, tidak boleh itu. Saya mah pingin ngikutin syariatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman, Nabi Daud nikahnya lebih dari 70 misalkan. Nah, ini nggak boleh. Dipilih yang enak-enaknya gitu ya, ini nggak boleh. Karena syariat kita Nabi Muhammad menikah tidak boleh lebih daripada 4. Ya, ketika itu para sahabat ada yang sebelum datangnya Islam, ada yang istrinya 8, maka harus dipisahkan 4-nya, disisakan 4, artinya boleh hanya 4 saja. Dan tidak boleh kemudian seseorang dia memilah ataupun memilih syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti harus memilih syariat sama memilih syariat sebagaimana Bani Israel. Apa Bani Israel syariatnya? Salah satunya ketika dia bertobat harus membunuh diri misalkan, karena bentuk taubatnya adalah dengan cara bunuh diri. Makanya tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bunuh diri termasuk dosa besar, tidak boleh. Artinya tidak boleh bagi kita pengikut Nabi Muhammad SAW untuk bersyariat dengan syariat sebelum Nabi kita, kecuali yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syariatnya Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian di dalamnya wafihi haditsul khawarij qad taqaddam, telah lewat di dalamnya hadis tentang orang-orang khawarij. Orang khawarij ini adalah sekelompok orang yang ketika itu apa dikatakan orang Haruro. Haruro ini orang-orang yang ada di daerah Kufah, Baghdad atau Irak sekarang, yang mereka ini keluar dari ketaatan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ketaatan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian apa? Salah satu sebab yang menjadikan mereka tidak taat karena Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Allah, selain hukum Allah. Karena ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, maka Ali mengutus apa? Mengutus hakim dari Muawiyah dan mengutus hakim dari Ali untuk berunding. Gitu ya. Untuk berunding. Kemudian mereka orang-orang Khawarij ini kemudian apa? Menuduh Ali berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan.
Karena memang ketika itu terjadi ya, ini termasuk fitnah besar ya yang menimpa para sahabat ketika itu. Ketika terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika itu setelah Utsman terbunuh, karena yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, maka naiklah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Tetapi kemudian walinya Utsman bin Affan itu Muawiyah, karena Muawiyah ini termasuk anak pamannya atau saudaranya Utsman gitu ya. Maka beliau menjadi wali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan. Barang siapa yang terbunuh maka kami jadikan bagi walinya sebagai sultan, pemimpin. Fala yusrif fil qatli, maka janganlah dia berlebihan di dalam membunuh, artinya di dalam mengkisos. Jadi kalau si A terbunuh, maka kerabat si A ini, bapaknya, pamannya, dia jadi wali, jadi sultan, pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Maksudnya bagi yang meninggal ini. Untuk apa? Untuk membalas kisosnya. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Ali untuk mengeksekusi pembunuh Utsman bin Affan. Ya, tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib tidak langsung kemudian menghukumi pembunuh Utsman. Karena ketika itu banyak sekali yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman ini. Ya, karena Utsman akan dituduh nepotisme, dituduh kolusi, korupsi, nepotisme gitu ya. Karena memang menjabatnya lama ketika itu Utsman bin Affan, ya. Tetapi tuduhan itu tidak terbukti semua. Intinya apa? Intinya orang-orang terbawa gitu ya dengan berita-berita miring tentang Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman dikepung. Beliau sedang membaca Al-Quran, kemudian disembelih. Sampai kemudian darahnya mencucuran ke ayat Al-Quran, fasayakfikahumullah, maka Allah akan cukupkan kamu, atau Allah akan mencukupkan mereka untukmu. Ya, fasayakfikahumullah dalam ayat itu ya. Taib. Intinya kemudian terjadilah perselisihan antara Muawiyah tidak mau membeat Ali bin Abi Thalib karena Ali tidak menghukumi yang membunuh Utsman, sedangkan Utsman adalah saudaranya. Akhirnya terjadi perselisihan. Maka kemudian apa? Diutuslah hakim dari kalangan Muawiyah, diutuslah hakim dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang Haruro ini atau orang Khawarij ini, mereka akhirnya apa? Keluar dari Ali bin Abi Thalib, nggak mau lagi taat sama Ali bin Abi Thalib. Karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah katanya, hukumnya dengan hukum manusia. Kemudian oleh Ibn Abbas didebat, jangankan masalah besar seperti masalah kecil aja. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian khawatir terjadi keretakan dalam rumah tangga, maka utus hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan agar mereka berunding. Ya, gimana baiknya ke depannya? Ya, terjadi perceraian atau dilanjutkan pernikahan, itu harus ada perundingan. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Artinya apa? Artinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berunding, ya. Dan bahkan oleh Allah dinamai dengan hakaman, hakim dari kalangan pihak perempuan dan hakim dari kalangan pihak laki-laki. Akhirnya apa? Rujuklah dari orang Khawarij ini sekitar 2000 pasukan Khawarij kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Dan sebagiannya tidak mau rujuk dan diperangi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib, dan dikatakan antumul Khawarij, kalian adalah orang-orang Khawarij. Taib. Salah satu akidah mereka apa? Salah satunya mereka keluar kepada pemimpin yang sah. Mereka tidak mau taat kepada pemimpin yang sah. Kemudian wafi, dan di dalamnya Rasulullah SAW mengatakan, inna ala abi fulanin laisuli bi aulia, innama auliyai al muttaqun. Sesungguhnya bapaknya si fulan, mereka ini bukan wali untukku, sesungguhnya waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Dari apa yang disampaikan bab yang terakhir ini adalah bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang yang mengakui, tadi dikatakan bahwasanya apa? Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan diri mereka adalah mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ya, orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Tetapi itu hanya pengakuan saja. Tetapi orang-orang yang
menjadi atau apa namanya yang dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang apa? Yang antara pengakuan dengan amalannya itu sesuai, ya. Sesungguhnya bapaknya fulan ini mereka bukan waliku, dan waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang mengatakan diri saya ini walinya Rasulullah, saya mencintai Rasulullah. Ada orang yang kemudian apa? Mengaku dirinya pengikut Rasul, sampai menyanjung Rasul, tetapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya mengakui dirinya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksudnya, khulasanya adalah penting kita untuk apa? Mengakui diri kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hanya dengan lisan pengakuan saya adalah umatnya Nabi, tetapi dengan apa? Membuktikan amalan kita sesuai dengan apa? Syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan melakukan sunnahnya, dengan menjauhkan diri dari kebid'ahan. Artinya orang yang betul-betul mencintai Nabi adalah orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan menjauhkan diri dari bid'ah gitu ya. Taib. Salah satu bid'ah yang disampaikan tadi adalah bid'ahnya Khawarij, ya, bid'ahnya orang-orang Khawarij. Karena mereka mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Yaitu ketika mereka keluar dari pemimpin yang taat atau pemimpin yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Taib, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada kelanjutannya, ya. Dalam bab ini masih ada 2 hadis. Taib, bacakan saja atau selesai? Karena ini berkaitan ya dengan bab. Dibawakan hadis yang setelahnya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, yaitu hadis Anas bin Malik, yang 3 orang yang bertanya kepada istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah? Kata istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kalau malam tidur dan bangun tahajud. Kalau siang Rasulullah buka, kadang-kadang puasa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menikahi perempuan, artinya menggauli istri. Kemudian kata 3 orang sahabat ini, ya wajar, Rasul masuk surga, Rasul dijamin surga. Ya, adapun kami belum ada jaminan surga. Maka saya, kata yang satu, saya tidak akan pernah tidur di malam hari, saya akan begadang terus untuk sholat malam. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus di siang hari, tidak akan pernah berbuka-buka. Yang satu lagi dia mengatakan, adapun saya tidak akan menikahi perempuan, saya tidak akan makan daging, kata mereka. Ya, tetapi kemudian seakan-akan amalan ini amalan yang baik gitu ya. Puasa terus, sholat tahajud terus, tidur-tidur gitu ya, begadang. Seakan ini amalan yang bagus, yang soleh. Tapi ketika didengar amalan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul panggil, antumul ladzi qultum kada wa kada, apakah kalian mengatakan ini dan itu? Kemudian para sahabat ini mengatakan, "Naam ya Rasul, benar, kami mengatakan itu." Kemudian apa kata Rasul? Ya, saya bangun di malam hari dan saya tidur. Saya puasa di siang hari dan saya berbuka, dan saya menggauli istri-istri saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya di dalam beramal kita harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dengan logika kita. Wah, berarti kalau lebih banyak lebih bagus. Tidak boleh. Berarti kalau lebih banyak rakaatnya lebih bagus. Ini tidak boleh. Atau dengan perasaan. Ya. Atau dengan perasaan. Kan kita mah ngumpul-ngumpul, masa nggak boleh gitu ya. Memperingati sesuatu kan ngumpul-ngumpul, masa nggak boleh, makan-makan masa nggak boleh gitu. Ketika amalan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita melakukannya.
Sampai-sampai apa kata Anas bin Malik, At-Tabi'in ya, kata Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, beliau mengatakan manistahsana fid dini yaroha hasanatan. Barang siapa yang menganggap sebuah amalan baik dalam agama pada Rasul tidak melakukannya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah. Jadi lamun orang ngamalkeun hiji amalan anu cek urang hade pada Rasul teu nyontohkeun, bae we dah hade ieu mah Rasul teu nyontohkeun. Berarti orang secara tidak langsung geus nuduh Nabi teh naon? Berkhianat dina risalah. Berarti aya kahadean anu diutus ku Allah, anu diwahyukeun ku Allah tapi teu disampaikan ke urang gitu. Padahal Allah berfirman, kata Anas bin Malik, kata Malik bin Anas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya Islam sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi yang disembunyikan oleh Rasul, sudah disampaikan semuanya. Berarti lamun orang nganggap perkara eta hade pada Rasul nyontohkeun, bae we dah hade gitu ya. Berarti seakan-akan orang tos nuduh Nabi naon khianat dina risalah. Berarti seakan-akan aya kahadean anu disumput-sumput ku Rasulullah. Ini tidak boleh. Ya, dan ini termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi teu jujur tina nyampaikan risalah. Taib. Jadi agama mah sanes naon? Sanes ku akal, ku logika, ku perasaan, tapi ku dalil. Tapi naon? Ku dalil. Nah ayeuna orang wudu kitunya ketika batal yang dicucinya anggota wudu kita henteu bujur gitunya, henteu diombehan gitu. Kenapa? Karena kita dengan logika, bukan dengan dalil, bukan dengan logika tapi dengan dalil. Kenapa kemudian seseorang kata Ali bin Abi Thalib, lamun agama ku akal, maka mengusap khuf teh naon anu paling pantas diusap lu handapna saluhurna. Tapi geuningan orang menalika ngusap khuf naonna luhurna. Padahal sekali anu kotor teh naonna handapna. Karena agama itu dengan dalil, dengan ittiba, mengikuti, bukan dengan akal. Maka tentunya kapan akal bermain di dalam agama? Akal bermain itu di dalam apa? Di dalam mengikuti, ya, melihat mana yang rojih, mana yang marjuh, mana yang sahih, mana yang dhaif. Sanes menghukumi, ya, sanes menghukumi. Taib. Jadi di dalam beragama ini kita harus mengikuti dalil. Taib. Kemudian kata Syekh, perhatikan, idza kana ba'du sahabati lam aradu tabattul lil ibadati. Perhatikan di sini, sebagian sahabat ketika mereka ingin fokus dalam ibadah, tetapi jelas ternyata ibadahnya nggak ada dalil dari Rasulullah, maka dinamakan amalan ini adalah bentuk kebencian kepada sunnah. Bagaimana, ya? Bagaimana persangkaanmu terhadap orang yang melakukan kebid'ahan? Nu sahabat nu tiluan wae ieu, ketika beliau orang-orang ini pingin fokus dina ibadah gitunya, nu aya contohna ti Rasul tapi hoyong lebih dari Rasulullah, itu dilarang ku Rasul. Bagaimana dengan orang yang melakukan kebid'ahan nu jelas-jelas teu dicontohkan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nu aya contohna wae ge lamun eta ngaleuwihan batasan Rasulullah teu kenging, komo deui nu teu aya contohna nyata kebid'ahan. Taib, ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Itu tadi ya bisa sampaikan dua bab malam ini tentang bab pertama bahwasanya Allah akan menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah. Bab yang kedua harus sesuai antara pengakuan dan amalan atau dan bukti atau amalan kita ya di dalam pengakuan kita. Taib, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup ada yang ditanyakan, silakan ya. Fadhal. Sok. Terkait masalah bid'ah, karena ini merupakan masalah yang serius ya, masalah yang begitu besar. Bid'ah itu kan adalah perkara yang baru. Nah, apakah setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, ataukah ada kriteria khusus yang menjadikan bahwa itu termasuk bid'ah yang dilarang? Karena sering ada kepentingan yang diantara mereka itu mengatakan dari ujung kaki sampai ujung kepalamu itu adalah bid'ah katanya. Dan jika saja kamu tidak mau melakukan bid'ah, pergi sana naik haji
saja membayar zakat pakai beras, di zaman Nabi tidak ada. Nah, yang kadang bagi orang awam itu menjadi perkataan yang kembang-ambing. Nah, ini mohon dijelaskan bentuk bid'ah yang seperti apakah yang terlarang dalam Islam. Taib. Jadi pertama kita harus memahami apa itu bid'ah dan bid'ah dalam apa yang tercela. Ya, jadi secara bahasa bid'ah itu adalah ikhtira'un ala ghairi mithalin sabik, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Makanya Allah melafadzkan ketika menciptakan langit dan bumi itu bukan dengan khalaqa tapi dengan badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kenapa dengan badi'u? Artinya dengan bada'a. Karena langit yang Allah ciptakan sekarang dan bumi yang Allah ciptakan sekarang ini belum ada langit dan bumi sebelumnya. Berarti ini bumi dan langit yang baru. Dan dikatakan secara lafadz ini adalah bid'ah. Adapun bid'ah yang diancam pelakunya dengan dosa besar oleh Allah atau Rasulnya adalah bid'ah di dalam masalah agama. Ya, bid'ah di dalam masalah agama. Bid'ah di dalam masalah akidah. Bid'ah di dalam masalah amalan amaliyah ibadah. Tapi kalau bid'ah di dalam masalah perkara dunia, apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau masalah dunia, kalau bisa kalian berinovasi saja. Justru kita berinovasi dalam masalah dunia ini justru terpuji dalam Islam. Penemu mobil, penemu listrik, ya. Ini bid'ah karena memang listrik nggak ada pada zaman Rasul. Tapi ini bid'ah dalam hal apa? Hal duniawi, dan ini justru terpuji. Yang kita bahas di sini adalah bid'ah dalam masalah agama. Kalau tadi ungkapan dari sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu adalah bid'ah, sendal yang kita pakai nggak ada pada zaman Rasul, betul memang nggak ada. Baju yang kita pakai nggak ada pada zaman Rasul, betul nggak ada. Dan ini bukan bid'ah yang dilarang dalam agama. Ini bid'ah dalam urusan apa? Dunia. Karena Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi yang jadi permasalahan bid'ah di sini adalah bid'ah masalah di dalam masalah agama. Ya, kalau kalian misalkan bid'ah udah pergi aja haji pakai onta. Ngapain pakai onta? Sekarang ada pesawat, ngapain pakai onta? Ya, sekarang ada kapal laut, ngapain pakai onta? Ngeribu-ribu maneh gitu ya. Kecuali kalau kapal laut nggak ada, kalau semua transportasi nggak ada kecuali onta, ya sudah pakai onta gitu. Karena ini masalah dunia. Ya, ini masalah dunia. Terus kalian bidah-bidah, kalian berzakat dengan beras. Nggak ada, zaman Nabi nggak berzakat dengan beras. Betul. Tetapi apa? Nabi SAW itu membolehkan setiap balad, setiap negeri berzakat dengan kutu baladihi, dengan makanan pokok negerinya. Masa kita mau zakat dengan gandum? Nggak ada gandum di kita. Ya, masa kita zakat dengan hintoh, dengan syair? Nggak ada di kita. Karena di kita makanan pokoknya beras, maka zakatnya dengan beras. Ya, saya pikir orang yang berucap seperti ini dia tidak memahami usul fikih dia, ya, tidak memahami dan tidak mengerti apa itu bid'ah. Ya, tidak mengerti apa itu bid'ah. Yang kita maksud dan dicela dalam agama adalah bid'ah di dalam masalah agama. Adapun masalah dunia, justru kita sebaiknya berinovasi saja. Ya, kalau ada mobil orsinilan kita variasikan gitu, inovasi sebagus mungkin, nggak apa-apa itu. Kalau dalam masalah dunia. Tapi kalau masalah agama maka harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mangga silakan. Taib. Ijtihad dengan bid'ah. Jelas bid'ah tadi paham ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau ijtihad, dia berijtihad. Artinya begini. Jadi memutuskan sebuah hukum yang dia tidak tahu hukumnya sama sekali. Sama sekali tidak tahu hukumnya, dia berijtihad dengan itu. Ini boleh, seperti pernah para sahabat ketika di malam hari mereka tidak tahu ke arah mana kiblat. Akhirnya masing-masing berijtihad, ada yang sholatnya ke sana, ada yang sholatnya ke sini. Tapi kemudian mereka menggariskan arah kemana mereka sholat. Ketika pagi hari sebagian benar, sebagian salah.
Taib. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi para sahabat yang sholatnya tidak tahu arah kiblat, akhirnya masing-masing berijtihad. Tapi kalau sudah tahu kiblat ke sana, kita sholatnya ke sini, itu bukan ijtihad, itu namanya. Ya, bisa jadi bid'ah itu. Ijtihad itu adalah menemukan sebuah hukum yang dia asalnya tidak tahu. Misalkan ada seorang alim ulama gitu ya, di dalam mengambil sebuah hukum, dia tidak menemukan dalil baik dari Al-Quran, baik dari hadisnya, dia tidak menemukan itu. Maka ketika itu dia berijtihad. Kata Rasulullah SAW, man ijtahada fa asaba falahu ajron. Barang siapa yang berijtihad dan dia benar ijtihadnya, dia baginya satu pahala. Dan ini tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang pantas berijtihad. Kalau kita baru mencari ilmu, nggak tahu tentang hukum, ojo-ojo ijtihad, padahal hukum banyak, kita nggak bisa menyarinya saja sebetulnya. Adapun ijtihad ini adalah para ulama yang mencari hukum, ternyata karena tentunya keilmuan ulama ini beda dengan keilmuan ulama ini gitu ya. Dia mencari hukum tentang ini, ternyata nggak menemukan hukumnya, dalil Quran hadisnya, baru kemudian mereka berijtihad. Dan ini tidak apa-apa. Kalau ternyata memang betul-betul tidak mentok dalil gitu ya, mentok dalil. Tapi kalau dalilnya jelas, tidak boleh seseorang dia berlawanan dengan dalil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ijtihad itu dibolehkan. Tapi kalau bid'ah jelas tidak dibolehkan. Cekap apa katanya? Sakit wae teu saya dirugikeun, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.